Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wastaqul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Wa qala aidan kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik lak. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu DKM salat Darusada yang Allah muliakan beserta segenap pengurus jamaah salat subuh yang senantiasa Allah cintai dan Allah rahmati. Pertama, saya mengucapkan barakallahu li binti Mas Kris ya. Alhamdulillah beliau kemarin telah menikahkan putri pertama ya Mas Kris ya. Putri pertama dia anak kedua. Oh, dari anak yang kedua. Kalau kirain yang pertama, pengalamannya sensasinya beda ya, anak yang kedua. Ya saya pengen betul kemarin hadir tapi badan nggak fit betul, nanti nyetir malah repot. Jadi alhamdulillah saya lihat semuanya lancar. Kemudian putri indahnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin. Ya rabbal alamin. Ya, ada Pak Fahmi ini alhamdulillah, perasaan 2 kali pertemuan nggak ada beliau. Padahal beliau request waktu itu materi tentang rezeki ya. Pak Fahminya nggak ada. Baik, jemaah yang Allah muliakan, mohon izin pagi ini kita bicara tentang AABR ya, ada apa dengan bulan Rajab. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la taqumus sa'ah. Jadi kiamat itu tidak akan terjadi ya, illa kecuali yang pertama wa yaksurul haraj, banyaknya pembunuhan ya. Kira-kira sekarang udah banyak pembunuhan apa enggak ya? Bukan hanya banyak ya, yang dibunuh diem-diem juga ada kan gitu. Peperangan dan sebagainya. Saya kadang-kadang suka mikir nih, para pemimpin dunia ini kalau mereka mikir punya anak, punya cucu, anaknya kena percikan beling misalnya, kan mereka mestinya sakit ya. Bagaimana mungkin di Yaman sekarang masih ratusan ribu orang meninggal. Tentu meninggal perang dengan meninggal biasa beda. Meninggal biasa ya enggak ada yang luka lah. Tapi kalau perang ya Allah, kadang kupingnya hilang separuh kan gitu ya. Maka saya dalam benak tuh pemimpin dunia itu kayak dulu siapa presiden Amerika nyerang Irak, apa dia nggak mikir dia punya anak punya cucu secara humanisme, secara kemanusiaan. Tapi sekarang faktanya memang demi ambisi, demi hawa nafsu, kadang-kadang manusia kemudian mau menumpahkan darah satu dengan yang lain. Ya, ini mungkin memang tanda kiamat sudah dekat kata Rasulullah. Wa yalqa asyukh, kata Nabi, tanda kiamat itu adalah yalqa asyukh. Banyaknya orang pelit ya. Ini tafsir hadis ini maknanya pertama bahwa di zaman Nabi itu para sahabat itu yang namanya ilmu itu tidak ada yang namanya harga. Jadi Rasul para sahabat ya, generasi emas itu mereka itu benar-benar punya ghirah, semangat yang luar biasa mencari ilmu dan menyampaikan ilmu tanpa di sekat-sekat oleh nilai-nilai yang nisbi ya. Tapi di akhir zaman sekarang ilmu itu di coupling ya, kayak semacam punya hak otoritatif dari manusia itu. Maksudnya begini, kita susah mengakses, kadang-kadang agak susah mengakses orang-orang yang sebetulnya betapa luar biasa ilmunya. Ya kita kalau mengundang dokter itu ya kita harus mikir dulu
waduh, kita ngundang dokter, musola Darussaada kapasitasnya bagaimana gitu kan, dalam pengertian luas kapasitas apa saja kan, sehingga susah mengakses. Atau manggil katanya yang orang-orang kondang di televisi ya, waduh ya, kita kalau kayak gini acara subuh kayak gini ngundang Ustaz Abu Somad nggak main-main. Wajib Toto persiapannya sebulan juga harus waduh mateng bener, persiapan segala-galanya, termasuk persiapan bagaimana nanti ngebungkusin buntelan buat beliau rengginangnya bagaimana, oh tuh luar biasa. Nah, jadi makna asyuf itu antara lain itu, karena sekarang khususnya misalnya di Indonesia pendidikan itu dikapling SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Zaman Nabi nggak ada kayak gitu SS-an begitu, dingin es, kebanyakan es dingin, bebas saja. Yang kedua, makna syuh itu juga maknanya secara harfiah. Jadi akhir zaman banyak yang pelit. Ya. Maksudnya apa? Zaman Nabi Sayyidina Utsman infaknya 1000 muatan pedati, kalau sekarang kontainer kali ya. Ya nggak masuk akal kalau zaman sekarang. Mana ada seperti itu. Ya pantas saja pada masa itu masa kejayaannya luar biasa. Oh sekali infak begitu. Kemudian ada seorang sahabat yang namanya Abu Thalhah, punya kebun kurma yang amat sangat prospektif ya. Amat sangat strategis, prospektif ya, kalau sekarang mungkin aset properti lah. Itu harganya dahsyatnya luar biasa. Enteng aja ya Rasul nih saya infakkan. Zaman seperti itu. Nah zaman sekarang susah kita. Nah itu memang sudah masanya barangkali mau kiamat. Kemudian wa taksurul zalazil, kiamat itu tidak akan datang kecuali ada taksurul zalazil. Banyaknya bencana, banyaknya musibah. Zalazil itu yang berguncang-guncang. Kayaknya sekarang luar biasa ya. Gempa itu hampir setiap hari di Indonesia ini, luar biasa. Kemudian yang keempat, yukbatul ilma. Kiamat tidak akan terjadi kecuali yukbatul ilma. Ilmu diambil, ilmu Allah diambil, ilmu syariah diambil. Bagaimana caranya? Wafatkan para ulamanya. Ulama-ulama wafat. Ya, sepanjang pandemi ini ada 300 lebih ulama meninggal. Masya Allah, luar biasa. Dari ulama-ulama yang kelas berat, kelas sedang, sampai kelas kayak saya cecere, ada semuanya. Itu cara Allah. Kemudian yang tersisa adalah kata Nabi, para pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ya, bodoh dalam pengertian syariah maksudnya. Ya. Sebab kalau ada pemimpin muslim yang paham syariah, saya yakin misalnya dia ngerti hadis ini, ya, zawalul dunya ahwarun min qad'il mu'min, ya, bighairi haqqin. Pasti dia tahu ini, bahwa hilangnya dunia dan seluruh isinya itu lebih murah di mata Allah dibandingkan dengan hilangnya nyawa orang beriman walaupun satu. Kalau pemimpin yang ngerti syariah akan dijaga betul nyawa orang beriman sekuat tenaga dia, karena lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Kalau sekarang kan enggak, lo boro-boro dijaga. Ya kayak biasa-biasa aja, mati biarin, yang mati biarin orang beriman mau siapa, kayak biasa-biasa aja. Nah kemudian yang keempat, yang kelima yang terkait dengan tema kita adalah kiamat la taqumu sa'ah. Kiamat tidak akan datang kecuali yataqarrabuz zaman. Jadi waktu itu cepat berlalunya. Nah, di antara yang kita rasakan adalah ternyata kita tidak menyangka hari ini itu hari kedua bulan Rajab. Berarti Ramadan tinggal 2 bulan deui. Ya. Sudah tanggal 2 sekarang. Kemarin hari Sabtu itu tanggal 1. Lalu pertanyaannya adalah, ada apa sih bulan Rajab itu? Setidaknya ada 5 hal di bulan ini yang harus dan patut kita ketahui sebagai seorang mukmin atau sebagai seorang muslim. Yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rajab itu secara bahasa artinya pengagungan, ya, pengagungan. Maknanya Rajab itu bulan agung, ya, bulan yang diagungkan. Yang kedua,
Rajab di dalamnya ada amalan sunnah. Ada amalan sunnah. Apa itu amalan sunnah? Sebetulnya apa saja, tapi yang khusus adalah dua. Pertama, saum. Jadi silahkan yang mau saum sunnah minimal sehari di bulan Rajab ini, itu disunahkan. Pakainya dalil umum ya. Dalil umum itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika ada seorang sahabat yang lama tidak jumpa dengan Rasulullah, lalu dia kelihatan agak langsing, kurus. Lalu ditanya, kemana aja antum? Kok kayaknya penampilannya beda gitu kira-kira. Ya, saya ada kesibukan lah Rasul. Kok badan kamu agak kurus seperti ini? Iya, karena saya senang sekali dengan amalan saum ya Rasul. Oh, antum sudah saum Senin Kamis? Sudah ya Rasul. Sudah saum Ayyamul Bid? Sudah. Sudah saum Sya'ban? Oh sudah, langganan dan sebagainya. Tapi rasanya saya masih kurang ya Rasul. Maka Rasul mengatakan, kalau gitu antum saumlah di bulan-bulan haram. Nah, bulan haram itu antara lain adalah bulan ini Rajab. Ya. Jadi silahkan yang mau saum satu hari saja. Lalu ada yang suka nanya, apa benar pahalanya sampai 80 tahun? Pakainya dalil-dalil umum saja di riwayat Imam Muslim tentang saum itu, saum sunnah. Ya. Dalam riwayat Muslim itu disebutkan, mayasumu abdin yauman ya fisabilillah ba'dallah wajhanin nari sab'ina kharifah. Pokoknya siapa saja di antara kita mau saum di jalan Allah, baik yang wajib Ramadan maupun yang sunnah, ba'dallah, Allah akan jauhkan wajah-wajah dia anin nar, di api neraka, sab'ina kharifah, 70 musim. Nah itu yang hadis sahih disepakati oleh semua ulama, pahalanya itu. Jadi lumayan dong kalau sehari dijauhkan dari neraka 70 musim, 70 tahun bisa jadi. Ya, jadi saum itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis riwayat Imam Tirmizi itu, kita boleh meminta sama Allah agar dipertemukan dengan Ramadan di bulan ini. Berarti apa? Amalan itu doa, ya, berdoa pada Allah. Doanya adalah Nabi langsung ajarkan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalama wal islam rabbi wa rabbakallah. Artinya, Allahumma ya Allah ahillahu alaina, hilalkanlah atau pertemukanlah, sampaikanlah kira-kira Ramadan itu alaina, atas kami, dengan kami. Kami ini keluarga kita ya. Kemudian dalam keadaan bil yumni wal iman, ketika kami sampai nanti dengan Ramadan itu dalam keadaan aman dan beriman. Ya. Nah, ada yang beriman tapi tidak aman, ada yang tidak aman tapi beriman, gitu. Kita minta kepada Allah nanti ketemu dengan Ramadan itu dalam keadaan ia beriman, ia aman. Wassalama wal islam, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan tunduk. Tunduk itu senang, gembira, bahagia ketemu dengan itu. Karena ada orang yang gerang rungsang, mongsang mangsing, ketemu dengan Ramadan bukannya gembira, maka malah seperti tanda petik berduka gitu kan. Rabbi wa rabbukallah. Nah, ini doa dari Rasulullah yang diajarkan. Jadi kita boleh minta itu. Bahkan ada generasi salaf itu mintanya 6 bulan sebelum ya. Itu luar biasa. Kalau kita enggak lah. Terlalu jauh makom kita seperti ini. Lalu ada yang nanya, bagaimana Ustaz kalau doanya yang biasa, yang pasaran? Yang bagaimana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ini memang debatable. Ada yang mengatakan hadis ini riwayat Imam Ahmad, tapi ada yang mengatakan sangat lemah, bahkan munkar. Saya tidak memperdebatkan itunya. Tapi buat saya adalah yang penting doa itu kapan saja boleh, teksnya apapun boleh sepanjang baik, tidak memutuskan silaturahim dan tidak mengutuk makhluk Allah. Maka doa ini bagus. Jangan ada yang bilang, wah itu nggak boleh diucapkan doa itu tidak diajarkan. Lewong doa kok
doa itu bisa apa saja, ya. Yang penting redaksinya adalah permohonan kepada Allah dalam urusan kemaslahatan kebaikan dunia dan akhirat. Boleh dipakai itu, tidak masalah. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada apa dengan bulan haram itu, dengan Rajab itu? Rajab itu termasuk tadi saya katakan salah satu dari 4 bulan haram. Di surat At-Taubah ayat 36 itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dari 12 bulan dalam Islam itu ada 4 yang dikategorikan bulan haram. Allah dan Rasulnya yang mengkategorikan, bukan kita. Yaitu Muharram, Dzul Qaidah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Lalu pertanyaannya, apa makna haram itu? Ada 2 kata para ulama. Yang pertama, bulan haram itu adalah bulan di mana kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat pada saat itu tidak diperkenankan untuk berperang menumpahkan darah dengan musuh-musuhnya. Bahkan diledek-ledek pun tidak diperkenankan. Artinya ini bulan rekonsiliasi, ini bulan kasih sayang. Ini bulan di mana kita harus kalau bukan sesama orang yang beragama, sesama manusia. Kalau istilah di Indonesia itu ada 5 ukhuwah gitu kan. 5 persaudaraan kan. Ada ukhuwah imaniyah, yaitu persaudaraan karena ikatan iman. Ada ukhuwah nasabiyah, persaudaraan karena darah. Ada ukhuwah yang namanya wataniyah, bersaudara karena ikatan kebangsaan. Ada namanya ukhuwah basyariyah, bersaudara karena kita sama-sama anak cucunya Nabi Adam, ya. Yang kelima adalah al-ukhuwah al-alamiyah, bersaudara karena kita hidup ini tidak sendirian, alam ini diisi oleh 6 makhluk Allah, makhlukat. Ada malaikat, ada jin, ada al-hayawanat, hewan, ada an-nabat, ada tumbuh-tumbuhan, ada al-jamad. Al-jamad itu apa-apa yang ada di bumi ini, gunung, itu semua bertasbih. Mereka hidup, ya. Yusabbihu lillahi mereka hidup bertasbih, berkomunikasi, tapi dimensi komunikasi mereka tidak diketahui oleh kita. Tapi mereka hidup bertasbih. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW ketika beliau suatu saat naik ke gunung Uhud itu dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kan, itu ternyata Allah izinkan terjadi gempa, gunungnya bergetar hebat luar biasa. Nah kemudian Sayyidina Abu Bakar khawatirnya bukan khawatir sama dirinya, tapi khawatir dengan Rasulullah. Lalu dia mengatakan, ya Rasul, gempa ini bergetar. Sayyidina Umar agak santai sedikit. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Jabal al-Uhud, hai gunung Uhud, ya, diamlah engkau karena Allah. Karena toh yang naik cuman saya seorang Rasul, dia yang suka yang namanya As-Siddiq dan dia Al-Faruq. Kenapa sih mesti bergetar? Diam Pak dokter seketika. Disuruh diem dia. Ya. Ini jangan ditiru, ntar kita coba-coba ke Gunung Bunder misalnya, bergetar, lalu kita bilang, Bunder, diam lu. Insya Allah ya, balaka ciprut tuh gunung. Jadi bertasbih semuanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bulan Rajab itu bagian dari 4 bulan yang diharamkan, dan makna haram ini di sini adalah yang pertama, dia adalah bulan di mana kita tidak diperkenankan untuk saling menumpahkan, adalah bulan kasih sayang dan sebagainya. Yang kedua, makna haram adalah asy-syarif atau al-karim. Karena apa? Karena tadi Allah yang memuliakan. Makna haram itu artinya mulia, bulan yang dimuliakan. Ya terserah Allah dan Rasulnya kalau mau memuliakan bulan, salah satu bulannya. Karena biasanya segala sesuatu ada kelebihan-kelebihannya masing-masing. Itu yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada apa dengan Rajab ini? Yang keempat adalah dalam Musnad Imam Suyuti disebutkan bahwa di bulan Rajab ini ada malam-malam yang mustajab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 malam yang jika kalian jika kalian meminta kepada Allah, la tu'radu da'watahu, maka Allah tidak menolak doa dan permintaan mereka. 5 malam itu apa?
Yang pertama adalah awal bulan Rajab. Jadi malam-malam bulan Rajab ini antara 1 sampai 10 itu bulan mustajab. Doa-doanya mustajab maksudnya. Ya tentu doa itu insya Allah semuanya diijabah. Tapi terserah Allah dan Rasulnya kalau ada pengecualian dalam pengertian yang istimewa, itu terserah Allah dan Rasul. Yang kedua, malam mustajab itu adalah malam Jumat. Ya. Selama ini yang selalu rame ya di WA selalu ya motivasi para ibu-ibu ya, isinya biasanya ojo lali yo malam Jumat, maksudnya opo ke situ mulu arahnya. Padahal Jumat itu bulan ibadah, bulan takarrub, bulan di mana ada doa-doa yang diijabah, yaitu malam Jumat antara asar sampai maghrib, lalu antara maghrib sampai subuh, itu mustajab. Kemudian yang ketiga, bulan mustajab itu, doa yang mustajab itu kata Rasulullah adalah malam Idul Fitri. Dalam Idul Fitri ya. Sementara kita selama ini kalau Idul Fitri identik dengan pawai ya, dengan perayaan dan sebagainya. Padahal mestinya ada alokasi waktu di mana malam itu adalah mustajab. Kemudian juga malam Idul Adha, dan yang terakhir adalah malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Nah, ini malam-malam yang istimewa, yang doa-doanya adalah mustajab adanya. Nah, yang terakhir, yang kelima, ada apa dengan Rajab itu? Ya tentu saja ada peristiwa agung, namanya adalah Isra Mi'raj. Namanya adalah Isra Mi'raj. Ada hikmah pada peristiwa agung ini, antara lain satu, pra Isra ada Amul Husni. Sebelum peristiwa Isra itu ada namanya Amul Husni. Apa Amul Husni? Tahun kesedihan. Kenapa sedih? Karena ada musibah besar yang datang kepada Nabi. Apa itu musibah datang? 2 orang yang sangat berperan dalam hidup beliau Allah wafatkan. Siapa? 1, Siti Khadijah, istri. Loh, memang peran Siti Khadijah hebat luar biasa. Oh, bukan hebat-hebat lagi. Saking hebatnya sampai-sampai Rasulullah SAW ketika wafat, ya, ketika mau wafat, mendengar pernyataan dari Bunda Khadijah. Apa Bunda Khadijah mengatakan? Rasul nanya, wah istriku, kau kelihatannya begitu sedih akan meninggalkan dunia. Apa yang kau sedihkan? Di luar dugaan. Jawaban Siti Khadijah itu apa? Ya Rasul, saya sedih akan berpisah dengan kalau memang dianggap kontribusi saya kepada dakwahmu tidak maksimal, ya Rasul, saya rela rambut saya dipotong, ya, lalu rambut saya dijual, lalu uang itu untuk dakwah, melanjutkan dakwah. Menangislah Rasulullah. Semua aset, semua harta sudah dikorbankan, sampai dibilang rambutnya kalau perlu potong. Ada nggak istri kayak gitu Pak Fahmi? Ya nggak ada yang cuman ini Khadijah yang ada ini. Ya nggak tahu di BSD mah ada tahu nggak yang kayak gitu. Tapi yang jelas ini gambaran betapa totalitasnya Ibunda Khadijah itu. Ya pantas saja Rasulullah SAW bahkan ketika Aisyah cemburu kepada beliau karena Rasul ketika mau makan itu, saya ingat Khadijah, kata Aisyah, Khadijah mulu orang tua ini yang diomongin. Kata Rasulullah, bahasa Sundanya, cicing ulah gandeng-gandeng, kamu jangan ngomong begitu. Dari dia saya dapat keturunan. Ketika semua wanita justru memusuhi saya dengan hartanya, dia menyerahkan hartanya kepada saya. Kemudian dia adalah wanita terhormat yang menjual dunianya untuk dakwah dan untuk akhirat. Bagaimana mungkin saya melupakan dia, Khadijah? Masya Allah. Ini gambaran bahwa betapa memang datangnya seorang istri, hadirnya seorang wanita dalam hidup kita itu signifikan. Saya pernah menyampaikan ada 4 kelebihan istri yang kita kadang-kadang para suami nggak sadar itu kan.
Satu apa? Dalam hal uang. Pepahmi bawa uang ke teras kota 200.000 sejam habis. Iya kan? Kalau ngasih tip maksudnya ke ininya pelayannya. Tapi ibu bawa uang 200.000 bawa ke pasar modern, beli sayur sekeranjang dapat kali. Itu bisa makan 2 hari sekeluarga. Bahkan kucing aja kebagian pala bandengnya. Betul tidak? Harus diakui dengan jujur seperti itu. Makanya wanita itu bukannya irit ya. Dan wanita itu kadang-kadang sangat kepo dengan urusan uang. Makanya ada istilah di kalangan ustadz kiai itu, ada kiai itu mengalami bahwa saya ini taruh duit di kitab ya, lalu udah nyumput banget, ketahuan juga sama bini saya katanya. Begitu ditanya, "Bah, ini duit apa?" "Ini duit sial," katanya. "Emang kenapa?" "Lah udah saya umpetin ketemu lu juga." Bukan, memang wanita itu manajemen keuangannya luar biasa. Yang kedua, kelebihan istri itu apa? Mohon maaf sekali lagi ya. Kalau ada laki-laki ditinggal sama istri, sedihnya 50%, 50%-nya bahagia. Ya sudah jujur saja, apalagi memang udah ada niat itu. Belum kesampaian itu kan. Nah, ini jangan cerita ke siapa-siapa ya. Saya kemarin ditelepon seorang wanita, single parent lagi. Dan saya kenal orangnya. Masya Allah orangnya cantik Pak Fahmi. Tapi jangan ngomong-ngomong ini. Ustaz cariin jodoh. Asik. Cariin jodoh. Waduh, sampai begitu terus terangnya ya. Ada hati kecil saya mengatakan, ngapain nyari jahat, nyari-nyari gitu kan. Hati kecilnya doang saya. Tapi sampai sekarang belum. Nah jadi jamaah saya melihatkan signifikansi kehadiran seorang wanita. Kalau dia ditinggalkan oleh suaminya, kalau kita laki-laki ditinggalkan istrinya, ada duka tapi ada bahagia karena ada kandidat. Tapi kalau wanita ditinggalkan suaminya, kalau ditanya siapapun, jujur dia akan mengatakan, "Saya sedih." Kenapa Bu Ibu sedih? "Saya memikirkan si Udin, si Eneng, si Ujang." Anak dipikirin. Itu kelebihan istri ya. Makanya banyak orang sukses itu bukan karena hadir ayahnya, tapi banyak orang sukses karena wanita-wanita yang hebat seperti ibunya Imam Syafi'i dan sebagainya. Yang mereka single parent tapi mereka menghantarkan anaknya karena all out, dia segala-galanya ingin membahagiakan seorang anak. Itu kelebihan seorang istri. Yang ketiga, kelebihan istri itu apa? Dia memiliki tangan dua, tapi dari tangan dua ini semuanya menjadi rapih, menjadi nyaman. Sob, Mas Kris 2 hari di rumah, ya paling juga ngepel, ya paling juga bersih ubin. Tapi kalau istri 2 hari uplak ditinggal, semuanya rapih beres, ya. Atau begini gampangannya, coba anak laki-laki kita yang kuliah, ya kos 1 kamar, cek coba kalau hari Minggu cek ke kamar anak kos kita. Waktu ke kosan anak saya di Undip itu, aduh, ini kamar apa kapal pecah gitu ya. Tapi coba cek anak perempuan, anak gadis, ya 1 kamar, kita cek kamarnya, waduh, bukan hanya rapi Pak, wangi. Sama ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu tangannya lembut, tapi dia bisa memanage semua yang ada di rumah itu. Lah kita benerin spray aja kadang-kadang, sono tarik sini, kagak keubar sini, alah. Begitu istri kita lah rapi beres. Begitu Pak Mami ya, harus diakui ya, jujur gitu ya. Bagus ya. Yang keempat, kelebihan istri itu apa? Semua istri, hampir semua, ya mungkin gak 100%. Kalau di luar mereka dapat nikmat, ingat kita suaminya sama anaknya. Makanya kalau di Jelupang ada yang hajatan, kadang-kadang suka ada yang ngeluh, "Tekor Ustadz hajatan saya." "Lemang apa Bu?" "Ya orang itu empok ruminah, empok marpuah, lah kondangan si abring-abringan, barang-barang kita kayaknya seneng ini rombongan nih, lah kondangannya jeban." Selampainya pada lebar-lebar. Begitu saya bilang, "Ayo bawain," buat yang dibawain bener. Unti bawain, geplak, buntelin, wajib bungkusin. Mentang-mentang udah dikasih
Kali bawain bener. Lah kita makan laki enggak. Kalau di luar di mana? Apa ingat di bini kita di rumah? Kita kondangan atau apa? Enggak lah, jarang. Ada sih. Pak Jawir ingat nggak kalau lagi di luar enak itu? Ingat Pak. Alah. Luar biasa ini. Pengecualian berarti ya. Pengecualian. Lagi makan enak, kata pelayan sini, bungkus ini. Buat siapa Pak? Buat istri. Enggak kayaknya Pak Jawir kayak gitu mah. Istri itu seperti itu. Jadi jamaah yang saya muliakan, Rasulullah SAW itu sangat berduka, maka disebut dengan amul tahun duka cita. Kenapa? Ada musibah besar. Nah yang kedua, beliau ditinggalkan oleh Sayyid Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah tidak sekedar secara biologis paman beliau, tapi orang tua beliau, karena beliau sudah tidak ada ayahnya ketika lahir kan. Maka beliau diasuh oleh Abu Thalib. Maka di dunia ini ya, selain seorang istri bagi seorang suami, yang paling menohok betapa kita merasa sangat berduka adalah apabila kehilangan orang tua. Ya, seumuran saya, Pak Toto, Pak Gis, memang orang tua mungkin sudah nggak, mungkin ada ya. Makanya kalau ada tuh masih ada satu, demi Allah bahagiakan dia. Apalagi seorang ibu misalnya, itu luar biasa. Ya, karena mohon maaf, tidak semua sukses kita ditentukan oleh kita. Yang paling signifikan sebenarnya adalah doa-doa dari emak dan bapak kita, terutama doanya emak kita. Emak kita itu kalau doa sederhana, bahasanya nggak muluk-muluk, sebisa dia yang ngomong, ya Allah anak saya si Udin, ya Allah, sampai nangis-nangis. Tidak seminggu sekali, tiap hari ya. Walaupun dia, pokoknya dia terserah Allah mau dikabulkan. Makanya kadang-kadang dikabulkannya itu setelah justru anak ini tidak ada, dikabulkannya ke cucunya dan sebagainya. Makanya banyak dalam sejarah orang-orang besar itu adalah hasil dari keturunan orang-orang besar, tapi bukan dari garis ayahnya langsung. Contoh Ustaz Yusuf Mansur, itu ayahnya biasa, tapi kakeknya ulama besar namanya Guru Mansur, Jembatan 5 Betawi, di Betawi itu, di Jakarta. Itu bisa saja doa kakeknya, neneknya ini minta agar keturunannya menjadi orang soleh yang besar, maka turunlah ke Ustaz Yusuf Mansur. Pak Gus Dur, ayahnya sih cuman menteri, Pak Wahid Hasid, kayak Haji Wahid Hasid, tapi kakeknya Masya Allah ulama besar. Barangkali ulama besar beliau ini Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari mungkin pernah berdoa, ya Allah jadikan keturunanku salah satu menjadi pemimpin negeri ini yang baik. Turunlah kepada Pak Gus Dur tersebut. Jadi banyak yang seperti itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kehilangan orang tua itu luar biasa. Maka Rasulullah SAW amat sangat terpukul karena ada musibah besar, kehilangan istri, kehilangan orang tua. Seperti musibah yang sedang kita alami di Indonesia ini. Saya kemarin menyampaikan bahwa mengapa musibah ini terjadi di Indonesia. Dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah setidaknya ada 7 argumentasinya. Ya. Kan kita musibah nggak berhenti-henti ya. Kemarin saya baca koran Republika tanggal 9 dari Kamis, bahwa dari Januari tanggal 1 sampai tanggal 9 Februari itu terjadi 386 bencana. Bahkan sampai hari ini ya, Kerawang, Subang, Pemanukan, Indramayu, Demak, Semarang, Kalimantan Selatan dan sebagainya itu masih, bahkan di daerah Brebes, Bumiayu ada banjir bandang yang seumur-umur belum pernah katanya terjadi. Masih hari ini masih terjadi. 386, yang meninggal sudah 215, yang bukan karena corona, tapi karena musibah dan bencana. Lalu pertanyaannya, ada apa? Ya, mengapa musibah terjadi? 7 alasan dalam pandang perspektif Al-Quran dan Sunnah. Ini poin terakhir ya. Yang pertama apa? Mengapa musibah itu terjadi? Surat Ar-Rum ayat 41. Bohara, telah kelihatan. Al-fasadu, kerusakan. Fil, pada bahri, lautan. Wal barri, daratan. Bima kasabat aidin nas. Itu adalah ulah atau penyebab utamanya tangan-tangan manusia. Oh, jadi menurut Quran dan Sunnah, bencana atau musibah itu terjadi karena kita yang bikin, yang mengundang bencana itu. Maka saya pada waktu acara Mata Najwa itu kan beliau mengundang 3 narasumber. Narasumber yang pertama Walhi, narasumber yang kedua adalah
PJS ya, Kalimantan Selatan ya. Yang ketiga narasumbernya adalah orang asli Kalimantan Selatan yang dari engkong buyutnya lahir di situ. Ada yang menarik, ditanya oleh Mbak Najwa itu kepada Walhi, Pak Walhi, bagaimana ini Kalimantan, perasaan tidak pernah terjadi banjir kayak gini nih, kok sekarang dahsyatnya kayak gini, luar biasa, ada apa ini? Dia bilang sederhana saja, bagaimana nggak banjir Bapak Najwa, 62% hutan di Kalimantan Selatan yang tadinya terjaga dengan baik turun-temurun hancur sekarang. Bikinin tambang. Yang bikin tambang ownernya siapa? Nggak tahu katanya. Kemudian sawit dan sebagainya. 62%. Lah bayangin coba itu. Bahkan ada yang udah kayak galian raksasa ditinggal-tinggalin. Hanya merusak lingkungan. Ditanya pejabatnya, Pak Gubernurnya, Pak Gubernur bagaimana ini? Iya, pokoknya kami akan evaluasi dan akan teliti. Kata Walhi, ngapain diteliti lagi? Ini penelitian kami. Teliti lagi baik. Bahkan pada waktu itu Bapak yang terhormat Bapak Presiden datang ke sana, Walhi agak kecewa. Kenapa kecewanya apa? Ini curah hujan ini yang berlebihan. Kata Walhi, kenapa hujan disalah? Lah kalau hujan disalahin di surat Luqman ayat 34 apa? Wa yunazzilul ghaitsa, yang nurin hujan Allah. Lah kita khawatir secara teologis kita bisa dosa besar itu menyalahkan yang bikin hujan kan? Walhi aja punya wise kebijakan spiritual yang luar biasa. Jangan nyalain hujan lah. Ini benar-benar kerusakan yang membuat adalah kita kan gitu ya. Mestinya itu ditekan tuh, wah gubernur sudah dipanggung, semuanya semua stakeholder itu. Kami akan betul-betul strength ya menjaga, karena Kalimantan itu paru-paru, bukan paru-paru Indonesia saja, tapi paru-paru dunia. Jadi rusak di darat, di lautan, itu dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah, musibah itu terjadi karena kita juga yang mengundang bencana itu. Satu. Yang kedua, mengapa terjadi bencana musibah? Ada di surat Al-Ankabut ayat yang pertama, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Bahwa bencana musibah itu terjadi memang Allah yang punya kehendak. Apa kehendaknya? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kalian akan dibiarkan mengatakan kalian orang beriman? Adalah aku belum menguji kalian. Indonesia ini kan 200 juta lebih orang beriman, orang Islam. Ya dengan segala pernak-perniknya lah. Ada yang kental banget imannya, ada yang balakat ciput model siapa yang fasik dan sebagainya. Tapi intinya secara statistika 200 juta. Nah, iman orang Indonesia harus diuji. Dengan apa? Ya dengan datangnya musibah ini. Kembali nggak sama Allah? Ya. Ingat nggak dengan sang pemilik bumi ini? Karena bumi ini yang punya Allah. Jangan diklaim-klaim bumi punya ini. Ini bumi punya Allah. Yang ketiga, mengapa bencana atau musibah itu terjadi adalah dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah, karena ada kedustaan. Di surat Al-A'raf ayat 96, Allah anna lal qura amanu wattaqaw fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu ya fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk satu negeri itu punya iman, punya takwa yang baik, yang benar, maka Allah akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Tapi ketika mereka mendustai ayat Quran dan ayat alam semesta, yaitu bumi, maka Allah akan kirimkan buat mereka siksa atau musibah terhadap apa yang mereka lakukan, di mana mereka telah mendustakan ayat Al-Quran dan ayat kauniyah, ayat alam semesta ini. Yang keempat, mengapa musibah itu terjadi? Di surat Ibrahim ayat 7 itu disebabkan karena menutupi eksistensi Allah. Di ayat ini Allah berfirman, la benar-benar jika syakartum, kalian berterima kasih, mengakui bahwa Allah itu yang memberikan nikmat. Semua yang ada di bumi Indonesia itu punya Allah. Semua yang kita miliki juga punya Allah, cuma titipan saja. Kalian akui itu, lalu kalian berterima kasih kepada aku dengan menggunakan nikmat itu untuk apa yang aku ridhoi, aku akan tambahin nikmat kalian. Tapi ketika kalian menutupi akunya dihilangkan, inna adzabil syadid.
siksaku berat, pedih. Di antara siksa dunia adalah bencana atau musibah. Yang kelima, mengapa bencana atau musibah itu terjadi? Itu di hadis riwayat Imam Tabrani ya, Rasulullah bersabda apa? Idza ahabballahu qauman, kalau Allah cinta dengan satu kaum, ibtalahum, maka Allah uji mereka dengan berbagai macam ujian, termasuk bencana atau musibah ini. Maka saya berpikir dan positif, kita bencana itu musibah nggak berhenti-berhenti, luar biasa. Itu barangkali adalah karena tadi sesuai dengan hadis bahwa Allah itu cinta dan sayang kepada kita. Bahkan sebenarnya orang yang baik itu orang yang kalau salah langsung ditegur Allah. Tapi orang yang istisros itu dibiarkan salah. Kan saya kira enakan kita salah langsung ditegur ya. Mohon maaf, kita pernah ngalamin kan, duit kita hilang. Itu cara Allah menegur kita. Oh, pasti ini ada yang salah. Kalau ulama soleh mah ketika ada sesuatu terjadi, dia langsung introspeksi. Ini pasti ada yang salah. Relasi saya dengan Allah atau relasi saya dengan manusia. Pasti ada yang salah. Dan pasti ketemu itu. Oh iya ternyata. Ya. Jadi jemaah dirahmati Allah, ketika Allah mencintai satu kaum, maka Allah kasih musibah. Kemudian yang keenam, mengapa musibah ini terjadi? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma yusabul mu'min hatta syaukata yushaki bih illa kataballahu anhu hasanatan wa khutat anhu khati'atan." Oh, ternyata Allah ngasih musibah, Allah ngasih bencana. Itu tujuannya Allah pengen membersihkan dosa-dosa manusia. Oh, kalau begitu dosa kita banyak, lebih banyak. Ya harus kita akui sajalah, kita bagian dari bangsa Indonesia ya. Kira-kira dosa kita banyak nggak sama Allah orang Indonesia? Ada kali ya. Banyak sih nggak tahu dah ya, tapi ada. Raja Wahir, kira-kira orang Indonesia banyak nggak dosa sama Allah? Kira-kira orang Indonesia? Banyak ya. Kalau ditanya diantaranya apa? Kira-kira bisa nggak? Di antara sabri, jilbab, apalagi itu. Wah, udah luar biasa ya. Udah pokoknya susah lah. Mau diidentifikasi, dihitung tuh susah. Aja dosanya luar biasa banyak. Makanya Allah pengen ya dosa-dosa itu dibersihkan oleh Allah. Nah, yang terakhir, mengapa Allah memberikan bencana atau musibah kepada kita? Ya, sumber bangsa dan ini tidak berhenti karena sebenarnya musibah dan bencana itu adalah membuat kita manusia menyadari akan kelemahan kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang rendah hati. Itu tujuannya. Jadi Rasulullah dalam peristiwa Isra ya, itu terjadi ambul husni atau kedukaan. Kenapa beliau sangat berduka? Karena kehilangan sosok yang namanya Ibunda Khadijah dan kehilangan yang namanya orang tua yang namanya Abu Thalib ya. Jadi kalau konteksnya sekarang kita mengalami ya alhamdulillah, berarti kita benar-benar adalah umat Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Rasulullah juga diuji, apalagi kita umatnya. Demikian 5 hal terkait dengan bulan Rajab ini. Mudah-mudahan bulan Rajab ini ya adalah menjadi bulan yang berkesan buat kita. Di antaranya tadi saya katakan, silahkan kalau mau saum, tapi nggak usah mikirin pahalanya lah ya. Udahlah, kita udah percaya saja sama Allah. Minimal sehari kita saum, lalu kedua kita minta sama Allah agar dipertemukan dengan Ramadan ya, karena itu juga dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, widih luar biasa. Kita mungkin tanya Pak dari topik ya. Di dalam kita kehidupan sehari kan sering makan ya di tempat yang kita nggak tahu kehalalannya ya. Iya. Nah, gimana kita menyikapi ya? Apakah kita harus menanyakan halal tidak atau gimana? Karena nggak gampang juga ya. Betul. Iya. Gimana kan sikap kita menghadapi seperti itu? Batas toleransi minimalnya adalah membaca basmalah. Membaca basmalah itu menetralisir yang masih gray area itu. Dengan membaca basmalah zat-zat
itu akan ditutup oleh Allah, andai pun terkontaminasi oleh zat yang tidak layak dimakan oleh seorang mukmin. Tapi yang kedua yang ideal adalah mengikhtiarkan untuk memastikan. Kita tidak bicara enak dan tidak enak, tidak bicara soal rasa, karena agama tidak boleh dibingkai dengan perasaan. Kita tanya saja, nggak masalah. Mohon maaf, ini halal apa tidak yang kami akan konsumsi? Saya kira nggak ada tersinggungnya, malah mereka senang mengatakan, oh ini, ya. Kecuali yang balaka ciprut lah yang nggak tahu. Kalau yang normal ya pasti mereka akan menghargai kita. Hah? Toyib lah. Khair, toyib. Begitu Pak Jawir ya? Tidak masalah. Tapi tadi batas toleransinya adalah bismillah itu atau basmalah itu. Nah, dengan basmalah daging kambing yang kita makan itu kalau nggak pakai basmalah pun enak aja, lezat aja. Daging ayam juga nggak pakai basmalah enak-enak aja. Tapi dengan membaca basmalah tidak hanya enak, tapi kemudian halal. Ya. Kira-kira seperti itu Pak Jawir. Ya. Masalahnya kalau mau makan ngajak saya nggak apa-apa ya. Terdeteksi. Ya ulang tahun Pak Mas Indra, ulang tahun beliau kan. Di mana, di Tanjung Pasir apa di mana gitu kan. Tanjung Pasir. Kemarin saya ke Tanjung Pasir, niatnya pengen lihat pantai, hujan di sana, makan doang pulang lagi. Mana pulangnya jalannya ada jembatan, jalan segini semprit, mobil nggak bisa lewat. Aduh. Ya berkesannya luar biasa. Bapak nih siap, Masya Allah. Baik, nah pas hari kita tutup dengan mohon kepada Allah untuk kebaikan kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya sami'al aswat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'awat. Iqdi ya Allah hajat jamaah Darus Sa'adah ya Allah. Iqdi hajatina waqfina bihalalikan haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar was suyuful mukhtalifah wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batana ala baladina hadha khassah Indonesia ya Allah wa baldanil muslimina ammah. Allahumma inna nas'aluka yusran laysa ba'dahu usrun wa nas'aluka ghinnan laysa ba'dahu faqrun wa nas'aluka amnan laysa ba'dahu khawfun wa nas'aluka sa'adatan laysa ba'dahu saqa'un wa nas'aluka afiyatan laysa ba'dahu maridun wa nas'aluka aliman laysa ba'dahu jahlun wa nas'aluka adilan laysa ba'dahu dhulmun wa nas'aluka adilan laysa ba'dahu dhulmun. Allahumma tawil umurana ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Allahumma tawil umurana, Allahumma tawil umurana wassahih ajzadana, sehatkan ya Allah jasmani kami, wassahih ajzadana wa nawwir qulubana, sinari hati kami Allah dengan cahayamu, wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana, kokohkan teguhkan iman kami Allah, wa wasi arzaqana, luaskan rizki kami Allah, wa ahsin a'malana, perbaikilah amal-amal kami Allah, wa ilal khairi qarribna, dan kepada kebaikan ya Allah dekatkan kami, wa anisyarri abidna, dan atas keburukan jauhkan kami, waqdi hawaijana, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, urusan dunia dan urusan akhirat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.